Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1939. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika bukan dirinya mengetahui kebenaran, maka dirinya juga pasti akan meneteskan air mata. Bukan hanya dia, tapi Kaisar Simei, Dewi Tain dan yang lainnya di samping juga melihat pemandangan ini. Mereka melihatnya dengan bodoh dan juga tercengang. Sedangkan leluhur iblis naga penjara, leluhur iblis darah dan yang lainnya nampak benar-benar bingung. Leluhur seribu tulang ini benar-benar memiliki bakat akting yang sangat luar biasa. Dan Molly juga mengangguk dengan heran, dan dia tidak bisa untuk menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qingchen. Sialan, orang ini punya begitu banyak orang berbakat di bawah komandonya, itu tidak masuk akal. Di antara semua orang hanya Qingchen lah yang terlihat tenang dan dia sangat fokus ketika leluhur seribu tulang memberikan pidato yang bergemuruh tersebut. Qingchen langsung juga merasakan kekuatan Kaisar Agung yang tak terlihat diam-diam melewati tubuh leluhur seribu tulang seperti angin musim semi yang menyelinap di malam hari, melembabkan benda-benda secara diam-diam. Itu menjelajahi tubuh dan jiwa leluhur seribu tulang. Akan tetapi dunia kacau Qingchen kini telah sepenuhnya berubah menjadi sel-sel di tubuh leluhur seribu tulang, menggunakan jantung ruang angkasa untuk menyembunyikan sedikit pun fluktuasinya. Dengan pencapaian spesial Qingchen dan juga dikombinasikan dengan jantung ruang angkasa, bahkan 4 Kaisar Agung pun mungkin tidak akan dapat dengan mudah merasakan keberadaannya. Apalagi itu hanya Kaisar Yanpo. Jika dia waspada, tentu saja tidak ada keuntungan apapun. Kaisar Yanpo memandang leluhur seribu tulang yang bersemangat dan dia sedikit mengernyit. Tidak masalah, tidak ada yang salah dengan leluhur seribu tulang ini. Terlepas dari kekuatannya yang bercampur dan sepertinya mengandung niat membunuh yang khusus. Tapi selain itu hampir tidak ada kekurangannya sama sekali, kata Kaisar Yanpo. Namun yang mengejutkan Kaisar Yanpo adalah aura leluhur seribu tulang saat ini, yang mana itu hampir mencapai batas alam semi Kaisar Agung. Dan ada aura samar akan menerobos menjadi seorang ahli Kaisar Agung. Hal ini menunjukkan bahwa selama leluhur seribu tulang memiliki kesempatan, bahkan sangat mungkin bagi dirinya untuk memasuki ranah Kaisar Agung dalam waktu yang singkat. Namun tidak ada jejak kekuatan dunia bawah dalam aura leluhur seribu tulang. Kekuatannya sangat bercampur dengan segala jenis kekuatan. Namun yang tidak dia miliki adalah kekuatan dunia bawah. Jika leluhur seribu tulang dihidupkan kembali oleh orang tua Yao Ming itu dan pulih, seharusnya tidak ada jejak kekuatan Kaisar Agung Yao Ming di tubuhnya. Mungkinkah leluhur seribu tulang benar-benar seperti apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa kebangkitannya itu tidak ada hubungannya dengan lelaki tua Yao Ming itu? Kata Kaisar Yanpo, dia mengerutkan kening. Dan Yanpo terus berpikir, namun saat kemudian, boom, pada saat ini leluhur seribu tulang telah menjatuhkan jiwanya ke dalam tubuh fisiknya lagi. Bagaimana kabar kalian? Apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Kata leluhur seribu tulang. Dia tersenyum dan memandang semua orang. Semua orang pun hanya menggelengkan kepalanya. Leluhur seribu tulang telah memperlihatkan jiwanya kepada semua orang secara telanjang sebelumnya. Jadi pertanyaan apa yang mereka miliki? Selain itu, semua orang juga dapat melihat dengan sangat jelas bahwa jiwa leluhur seribu tulang sangatlah jernih dan tidak ada jejak segel jiwa maupun aura lainnya. Di dalamnya itu sangatlah jelas, dia tidak dikendalikan oleh orang-orang kuat seperti Kaisar Yan dari 5 gunung ataupun Kaisar Yue dari 5 gunung suci ataupun sebagainya. Oleh karena itu tidak ada lagi keraguan pada hati mereka. Bagaimana Nak Yanpo, aku tidak akan mempersulitmu sekarang kan? Kata leluhur seribu tulang. Dia memandang Kaisar Yanpo sambil tersenyum. Mata semua orang pun juga langsung tertuju kepada Kaisar Yanpo. Hahaha.
Lelur Seribu Tulang, apa yang kamu katakan merupakan suatu berkah bagiku untuk menerima kamu kembali di Gunung Huangquanku. Maka dari itu, selamat datang di rumah, kata Kaisar Yanpo. Matanya berkedip dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dan mendengar kata-kata Kaisar Yanpo, semua orang pun langsung menjadi rileks dan semua orang mulai tertawa. Ayo pergi. Sekelompok orang pun segera mengepung Lelur Seribu Tulang dan kembali ke Gunung Huangquan dalam sekejap. Dalam perjalanan, leluhur Seribu Tulang tidak banyak bertanya. Dia hanya penasaran, ingin mengetahui situasi terkini dari Gunung Huangquan. Dia lalu mengikuti yang lainnya langsung menuju ke Gunung Huangquan, kedalamannya. Sebaliknya, Jiuyu dan yang lainnya sangat penasaran dan terus bertanya tentang pengalaman leluhur Seribu Tulang selama ini. Akan tetapi leluhur Seribu Tulang sudah menunggu hal ini dan dia membuka mulutnya tanpa melakukan kesalahan apapun. Dan segera semua orang pun telah tiba di kedalaman Gunung Huangquan. Sekilas setelah bertahun-tahun seluruh Gunung Huangquan tidak banyak berubah. Bahkan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Jauh di dalam Gunung Huangquan sebuah istana megah berdiri di sana. Itu istananya sangat megah yang mendominasi dan disitulah tempat istana Kaisar Agung Yoming berada waktu itu. Leluhur Seribu Tulang dan yang lainnya juga pernah bertempat tinggal di Gunung Huangquan yang terletak di lereng gunung sekitar gunung tersebut. Seluruh gunung itu dikatakan sebagai gunung. Gunung Huangquan memang gunung, namun nyatanya ruang di dalamnya sangat luas dengan lapisan-lapisan rongga dan juga bentuk-bentuk yang selalu berubah-ubah, yang dapat menampung istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan istana-istana ini dikelilingi oleh seluruh Gunung Huangquan yang juga dijaga ketat. Dibandingkan dengan pertahanan Gunung Hunyue, pertahanannya jauh lebih kuat dari ini. Leluhur Seribu Tulang kembali, aku sangat gembira. Jadi aku akan mengadakan perjamuan di istana ini. Namun belum lama ini, Kaisar Hunyue dan Kaisar Yang datang menyerang Gunung Huangquan kita. Dan sekarang kita dikelilingi oleh musuh yang kuat. Aku khawatir kita hanya bisa mengadakan jamuan makan kecil saja. Dan sekarang sudah waktunya minum segelas air dan anggur, kata Kaisar Yanpo. Segera sekelompok orang pun memasuki istana paling megah di bawah. Dan pada saat yang sama banyak pelayan yang mendapat berita itu pun mulai segera mengatur jamuan makan. Istana ini adalah istana Kaisar Agung Yoming saat itu. Kenapa ketika melihat banyak Nak Yanpo, semuanya langsung memasuki istana dan banyak pelayan memberi hormat yang sangat hormat, kata leluhur Seribu Tulang. Dia menunjukkan keraguan. Leluhur Seribu Tulang, kamu tidak tahu apa-apa ketika Kaisar Agung Yoming menghilang. Yanpo telah melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk Gunung Huangquan. Selain itu, istana di sini itu juga adalah pusat untuk mengendalikan seluruh formasi Gunung Huangquan. Jadi sekarang tempat ini untuk sementara telah menjadi tempat Kaisar Agung Yanpo, kata leluhur hantu berwajah 8. Dia berbicara dengan lembut dari samping. Bagaimana dengan para wanita Kaisar Agung saat itu, kata leluhur Seribu Tulang. Dia merasa bingung lagi. Mendengar itu wajah leluhur hantu berwajah 8 berubah, suaranya menjadi sedikit lebih rendah dan dia berbisik. Sud, kecilkan suaramu. Para pengurus pelayan wanita itu, sayangnya yang melayani Kaisar Agung Yoming, secara tidak sengaja menghilang dari kosmik dan seluruh Gunung Huangquan berada dalam kepanikan, terutama dalam halaman istana Kaisar Yoming yang tidak ada kedamaian selama sehari pun. Dan aku khawatir dengan keserangan musuh setiap hari. Dan untuk meyakinkan semua orang di Gunung Huangquan setelah Kaisar Yanpo memasuki istana Kaisar Agung Yoming, dia memerintahkan bahwa semua pelayan wanita Kaisar Agung Yoming dapat terus tinggal di istana ini. Akan tetapi dengan catatan bahwa air sumur tidak akan mengganggu air sungai. Jadi keluarga wanita Kaisar Agung Yoming harus jadi pelayan rumah tangga di sini agar masih bisa tinggal di istana ini. Apa persetan dengan itu? Kata leluhur Seribu Tulang. Matanya tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan tidak percaya. Ini, apakah ada beberapa anggota keluarga Kaisar Yoming di antara para pelayan ini? Kata leluhur Seribu Tulang. Dia tertegun dan tubuhnya tidak bisa untuk berhenti gemetar. Meskipun Kaisar Agung Yoming tidak memiliki ahli waris, dia juga tidak peduli dengan wanita dan dia tidak memiliki pasangan. Akan tetapi sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung, bagaimana mungkin Kaisar Agung Yoming tidak ditemani oleh kultivator wanita?
kalaupun dia ingin pamer wajah. Tetap saja, dia harus menjaga wanita tersebut karena di saat menghadapi acara besar, tentunya Anda membutuhkan beberapa kultivator wanita mempesona yang pandai menyanyi dan juga menari untuk menambah keseruan. Dapat dikatakan bahwa para kultivator wanita ini itu adalah selir tersembunyi Kaisar Agung Yoming dan selalu ditempatkan di istana ini. Akan tetapi sekarang Kaisar Yanpo telah memasuki istana Kaisar Agung Yoming dan para kultivator wanita ini dan juga seorang pria dan seorang wanita bersama. Perilaku macam apa ini? Ekspresi leluhur Seribu Tulang tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah ini tidak pantas? Nah, Yanpo, ini terlalu berlebihan kan? Tidak peduli apa, dia seharusnya mempertimbangkan reputasi Kaisar Agung Yoming." Mendengarnya, leluhur hantu berwajah 8 merasa takut jika sampai kata-kata itu didengar oleh Kaisar Yanpo. Jadi dia buru-buru menyela perkataan leluhur Seribu Tulang. "Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan." "Hah, omong kosong. Kaisar Yanpo adalah anak angkat dari Tuan Agung Kaisar Yoming dan dia sangat baik terhadap saudara iparnya. Mereka semua selalu penuh hormat. Jika aku mengatakan ini, di mana kamu akan menempatkan wajah Kaisar Agung Yoming?" "Brengsek," kata leluhur Seribu Tulang. Dia mengutuk dalam hatinya. Leluhur Seribu Tulang merasa sedih pada Kaisar Yoming dan dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke arah semua orang di sampingnya. Beberapa orang lainnya secara alami mendengar perkataan dari leluhur Seribu Tulang itu dengan suara yang rendah. Akan tetapi mereka tetap memperhatikan, namun mereka tetap diam dan berpura-pura tidak tahu. Sementara saat ini di dunia kacau, tentu saja secara alami semua orang juga mendengarkan percakapan leluhur Seribu Tulang dan yang lainnya dengan jelas. Dan dalam sekejap, Molly dan yang lainnya memandang Kaisar Agung Yoming dengan mata yang sangat aneh. Melihat mantan 4 Kaisar Agung ini, mata mereka benar-benar menunjukkan sedikit belas kasihan. Sementara Kaisar Agung Yoming nampak dia sangatlah marah. Dan wajah Kaisar Agung Yoming berubah menjadi hijau. Akan tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Kemarahan yang membuatnya ingin dibunuh di tempat. Pada saat kritis ini, Qin Chen melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Agung Yoming dan berkata dengan lembut, "Yoming, harap bersabar. Terkadang segala sesuatunya mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan, bukan? Pikirkan saja begini, jika bukan karena Kaisar Yanpo, maka Gunung Huangquan mungkin telah hancur saat itu. Maka jika itu terjadi, mungkin nasib anggota pelayan wanitamu itu pasti akan lebih menyedihkan. Berpikir tentang itu, apakah kamu merasa lebih baik untuk seperti ini?" kata Qin Chen. Kata-katanya sangat mendalam dan penuh kekhawatiran. Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya sedang berkomunikasi, saat ini leluhur Seribu Tulang juga datang langsung ke istana dan melihat seluruh istana yang sangat ramai. Dimulai dari semua orang yang berseri-seri dengan gembira, tentu saja karena kembalinya leluhur Seribu Tulang. Yang kedua itu juga karena semua orang baru saja menangkis invasi dari Kaisar Yan dan juga Kaisar Wuyue. Dan mereka semua akhirnya merasakan sedikit kelegaan di hati mereka yang sebelumnya tertekan. Saat ini terlihat banyak kultivator duduk sesuai dengan status mereka dan leluhur Seribu Tulang secara alami duduk di meja utama. Semuanya, hari ini kita Gunung Huangquan menyambut peristiwa besar, yaitu kembalinya leluhur Seribu Tulang, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando ayah angkatku. Leluhur Seribu Tulang adalah seorang jenderal di bawah komando ayah angkatku dan dia juga seorang lelaki tua dari Gunung Huangquan kita. Setelah bertahun-tahun hanya ada sisa jiwanya. Dan sekarang, setelah memadatkan tubuh fisik, dia segera berpikir untuk kembali ke Gunung Huangquan. Dan saya di sini untuk menyambut kembalinya leluhur Seribu Tulang, kata Yanpo. Dia mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Tiba-tiba banyak kultivator di seluruh istana juga langsung mengangkat gelas anggur mereka masing-masing. Dan mereka semua pun minum segelas air anggur bersama-sama. Setelah itu seluruh istana menjadi sangat ramai, terutama karena Gunung Huangquan juga baru saja ditindas oleh Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Banyak kultivator yang sangat tertekan sebelumnya dan pada akhirnya sekarang mengadakan acara yang membahagiakan. Mereka secara alami menemukan kesempatan untuk merayakannya.
Kultivator yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bersulang satu demi satu, dan cuacanya sangat panas. Mereka bersulang terus-menerus. Dan setelah mengetahui bahwa leluhur Seribu Tulang telah memasuki ranah semi kaisar, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang ahli kaisar agung, banyak pria kuat di sana juga menjadi lebih bersemangat. Saat ini hanya ada satu kaisar agung di Gunung Huangquan, yaitu Kaisar Yanpo. Meskipun Kaisar Yanpo telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun dan dia telah mencapai prestasi militer yang luar biasa, namun semua orang masih khawatir jika Gunung Huangquan dapat menghasilkan satu atau dua kaisar agung lagi, maka itu benar-benar akan disebut kesempatan emas. Sementara saat ini, pada leluhur Seribu Tulang, tiba-tiba sekelompok kultivator wanita yang mempesona keluar dari halaman belakang istana. Masing-masing wanita itu nampak memegang gelas anggur di tangan mereka dan juga mengenakan pakaian tipis dengan sosok anggun mereka yang memperlihatkan kulit mereka yang menjulang dengan postur tubuh yang sangat menawan. Mereka mendekati leluhur Seribu Tulang dan bersulang kepadanya. Para kultivator wanita ini tahu tentang cerita menyedihkan sebelumnya dari leluhur Seribu Tulang yang jatuh bangun sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke sini. Banyak kultivator wanita itu dipimpin oleh wanita terkemuka, dan nampak wanita terkemuka itu memberi hormat kepada leluhur Seribu Tulang. Mereka tampak bersyukur dan postur tubuh mereka sangat menawan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi leluhur Seribu Tulang pun berubah. Dia buru-buru berdiri menangkupkan tangannya dan berkata, "Bekerja untuk Gunung Huangquan itu adalah tugasku dan itu harus kulakukan." Seorang kultivator wanita melangkah maju dan dengan lembut melingkarkan lengannya di pergelangan tangan leluhur Seribu Tulang. Sentuhan lembut tersebut membuat leluhur Seribu Tulang bergetar. Bibir merahnya terbuka sedikit dan dia menghadap leluhur Seribu Tulang dan lalu berkata, "Tuan Kaisar Agung Yoming menghilang secara tak terduga saat itu. Kami semua dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu hidup atau mati kami di masa depan. Terima kasih kepada semua bawahan Kaisar Agung Yoming yang telah bekerja keras menjaga keamanan Gunung Huangquan. Kemarilah, biarkan aku memberimu." Kultivator wanita ini sebenarnya memberi segelas anggur yang dia minum langsung ke mulut leluhur Seribu Tulang. Dan di gelas anggur itu sebenarnya ada juga tanda merah dari bibirnya. Hal itu membuat leluhur Seribu Tulang mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Sosok wanita ini memiliki sosok yang sangat menawan dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan sosok yang sangat sempurna. Dia montok bulat, yang seharusnya dia jelas merupakan kecantikan yang tiada duanya. Leluhur Seribu Tulang langsung mengenali bahwa gadis ini bernama Zitan. Dia adalah salah satu pelayan favorit Kaisar Agung Yoming saat itu. Tentu saja dia juga menjadi incaran banyak kultivator di bawah komando Kaisar Agung Yoming. Leluhur Seribu Tulang sangat ingat bahwa waktu dulu dia pernah menyebabkan kecelakaan dan dia selalu berubah-ubah dalam pekerjaannya. Dan suatu kali, leluhur Seribu Tulang masuk ke istana Kaisar Agung Yoming dan akibatnya dia menemukan Zitan yang baru saja keluar. Dan mereka berdua bertabrakan hendak jatuh ke tanah waktu itu. Dan leluhur Seribu Tulang memegang pinggang Zitan dan mencegahnya jatuh ke tanah. Dan pada akhirnya akibatnya dengan kontak kulit tersebut, Kaisar Agung Yoming melihat pemandangannya dan dia langsung memarahi leluhur Seribu Tulang dengan wajah yang pucat. Waktu itu Kaisar Agung Yoming sangat marah kepada dirinya dan bahkan bertahun-tahun tidak memanggilnya. Hal ini tidak diketahui oleh semua orang, bahkan ada yang mengatakan bahwa seluruh Seribu Tulang telah lama diam-diam jatuh cinta kepada Zitan. Kembali ke waktu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Mata leluhur Seribu Tulang hampir keluar. Pada saat ini Zitan telah menghembuskan napas manis dari sudut bibirnya yang harum. Nampak itu ada di hadapan leluhur Seribu Tulang dan tubuh dengan pakaian tipis itu sangat dekat dengan leluhur Seribu Tulang. Bahkan leluhur Seribu Tulang bisa mulai merasakan kelembutan dari tubuh Zitan. Dapat dilihat jelas bahwa leluhur Seribu Tulang sangatlah bersemangat. Sementara Kaisar Agung Yoming masih menonton di dunia kacau. Jika dia melihat pemandangan ini, bukankah dia pasti sangat ingin membunuh dirinya? Leluhur Seribu Tulang teringat hal itu dan dia ingin menyingkirkan Zitan di hadapannya. Akan tetapi saat berikutnya leluhur Seribu Tulang tiba-tiba terkejut. Ini terjadi pada perayaan perjamuan yang disaksikan oleh semua orang.
Leluhur Seribu Tulang bertanya-tanya mengapa pihak lain mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Begitu pikiran ini muncul di benak leluhur Seribu Tulang, dia pun langsung merasakan ada tatapan yang dingin dan tegas yang sedang menatapnya dari suatu tempat. Dan ternyata itu adalah Kaisar Yanpo di belakangnya.